Aduh, biar-biar, aku mau mati kepanasan, nih, Huizi lagi ngegombalin cewek. Jonah, jangan ngomong sembarangan, aku cuma ada urusan mau ngomong sama Jiruksue. Cantik, kamu pasti capek banget hari ini, kan? Bukan aku yang ngomong tentangmu, kalian cewek memang manja. Tidak seperti aku, cowok kasar. Kamu setuju, kan? Huizi, itu seukuranmu. Kalau ada urusan, langsung sibuk aja. Jangan di sini ngomong-ngomong sembarangan. Jangan pikir aku nggak lihat. Kamu baru pegang ponsel. Apakah kamu mau dapat kontak cantik? Gemetar. Kayak cewek, kasih ponselnya dong. Cantik. Setelah kamu scan dia, kalau anak ini berani malas di OSIS, kamu bebas kasih tahu aku. Aku akan uruskan untukmu. Dia berbalik lalu tenggelam lagi ke laut. Huizi, aku sudah menambahkan cantik untukmu. Kamu juga harus berdarah. Malam ini aku traktir ayahmu makan hotpot. Kalau tidak, aku tiap hari ngomong jelek tentangmu di depan dia. Mau makan hotpot? Aku lihat kamu kayak hotpot. Awalnya aku mau mengenal Jiruksue dengan tulus. Sekarang Jonah bikin begitu. Rasanya kayak aku jadi cowok kotor yang penuh tipu daya. Aku secara otomatis melirik Jiruksue. Jiruksue sudah menunduk, tapi aku merasakan Jiruksue tidak senang. Pandangan yang dia lemparkan tanpa sengaja penuh penghinaan. Supaya Jonah tidak terus berteriak-teriak. Oke, gagak. Aku minta tawa keras. Tidak heran, kamu memang sahabat baikku. Salju, daging sapi berlemak, lapisan babat, udang, masing-masing 2 porsi dulu. Terus tuangkan sup plum asam buat temanku. Dia tidak suka ketumbar. Beri dia saus wijen. Aku tipe cowok yang banyak bersahabat. Cowok-cowok di drama semua sahabatku. Aku kasih tahu kamu tentang sayap. Aku ingin kamu memakannya lalu memberikannya kepadamu. Memandang kosong ke kejauhan. Dan aku ingin memancing satu. Saat Huizi datang, dia menepuk gelas. Semoga kamu segera memeluk sang cantik pulang. Sekali berbalik, kembali tenggelam ke laut. Bayar. Wah. Hebat, 1 porsi hotpot menghabiskan uang hidupku selama seminggu. Makan pelan-pelan ya, jiwa berputar dalam pengungsian. Hanya mendengar kisah masa lalu di dasar laut menghancurkan semua hayalan. Berjaga, dan aku ingin membasahi keinginan, memandang tajam pada pandanganmu, hanya berbalik lagi tenggelam ke laut, mendengar kegilaanmu yang tak padam menghancurkan semua hayalan. Biarlah luka itu, seperti aku dihapus, bukan? Kan, teman yang baru ditambahkan kemarin, tidak mengucapkan sepatah kata. Hari ini sudah ada tanda seru merah. Apa yang salah yang kulakukan? Ini, kasus terpecahkan. Huizi, kamu menjadi barang pajangan di kolam ikan manusia. Hanya teman baik yang benar-benar mengerti aku yang akan menemani makan daging tengah malam. Dengarkan keluh kesahku. Terharu, ya, cewek ini pasti sakit, ya. Kemarin dia bersikap keras kepala, paksa mengambil kontak, menipu aku. Chai Sangki, aku langsung membayar dan keluar. Selama proses itu, kami tidak lebih dari 3 kalimat. Siapa sialnya yang mengerti dia, masih terus mengeluh. Kamu sepanjang malam terus membanggakan berapa banyak saudara laki-laki yang kamu miliki. Itu cuma perilaku dasar seorang pria. Huizi, coba pikirkan apa yang akan dipikirkan Jiruksue saat melihat postingan ini. Siang hari kamu baru saja menambahkan kontak mereka. Malam harinya, kamu langsung pergi makan malam bersama cewek lain. Dan masih bermain-main dengan ambiguitas setengah tersembunyi. Di mata Jiruksue, kamu sekarang hanyalah orang yang melempar jaring kemana-mana. Playboy dengan level sangat rendah. Kalau tidak menghapus, siapa lagi yang akan menghapus? Orang ini apa sih? Sangat aneh. Tidak ada batasnya, tidak bisa diterima. Aku harus menjelaskannya dengan jelas. Di ujung rak buku yang tinggi berderet, aku menemukan sosok Jiruksue. Dia sedang menyusun literatur. Saat melihatku datang, tatapannya hanya singkat berhenti sejenak. Pengabaian total seperti ini, lebih menyakitkan daripada memarahi saya di tempat, lebih membuatku merasa tidak nyaman. Saya tahu kalau kesalahpahaman tadi malam tidak dijelaskan, mungkin seumur hidup tidak akan ada kesempatan lagi. Jiruksue, aku tahu kamu menghapus saya dari WeChat. Aku tahu kamu masih marah, karena postingan Kiona tadi malam. Lin, kamu terlalu berlebihan. Aku hanya secara berkala membersihkan orang yang jarang dihubungi. Siapa yang kamu makan bersama adalah kebebasanmu. Tidak perlu menjelaskannya kepadaku. Tidak. Ini harus aku jelaskan. Kemarin di kantor perekrutan baru, aku hanya pergi mengambil air supaya bisa mengenalmu. Kiona merebut ponselku untuk memindai kode QR. Aku tidak menghentikannya, hanya karena dia seorang perempuan. Aku tidak ingin berdebat dengannya di depan umum. Sebenarnya aku dan Kiona sama sekali tidak akrab. Saya tidak ingin berdebat dengannya di depan umum. Sebenarnya saya dan Jonah sama sekali tidak akrab. Kemarin hotpot itu juga dia mengatasnamakan membantu menambahkan kontakmu. Memaksa aku untuk mentraktir. Aku hanya mengeluarkan uang, tidak makan satu suap hotpot sekalipun. Siapa sangka dia akan mengunggah status yang menimbulkan kesalahpahaman. Aku hanya ingin mengenalmu secara terbuka dan jujur. Jika karena orang yang tidak penting membuatmu tidak nyaman, setelah aku meminta maaf kepadamu, aku berjanji akan menjaga jarak dengan Jonah. Masih ada 3 jurnal yang harus disusun. Karena kamu begitu senggang, maka tolong bantu lakukan sedikit pekerjaan.
Anggota BEM tidak boleh menjadi pelarian yang sia-sia, yang tak pernah padam menjamin penyelesaian tugas. Duyung memiliki sayap namun tak dapat terbang ke bulan yang kabur di langit. Dan aku membayangkan Huizi di sana, di ruang terpisah, berdandan bersama alien. Di setengah babak, panggil orang asing datang. Zhongzhu, cepatlah, pasukan tidak datang. Putuskan pertemanan, ya, tenggelam ke laut, Cahaya berayun, namun aku ingin melarikan diri, tetap terpesona oleh pandanganmu. Ruang hampa yang dalam, sekali berbalik, kembali tenggelam ke laut. Gagak berputar di atas kepalamu, mengikuti siapa untuk melupakan masa lalu. Kota ini lampu merah dan minuman keras. Api hijau. Jatuh di tempat yang salah. Bola bagus, tukar siapa hatinya. Kamu tiba-tiba merobek topeng palsu. Dengar-dengar masa lalu di dasar laut menghancurkan semua hayalan. Sayap bebas namun terbang sendirian. Istirahat setengah waktu di kejauhan. Dan aku menatap pandanganmu seperti batu karang. Hati hancur di ruang kosong. Biarkan kamu berbalik, beri jalan pada ayah. Ayo, aku pergi ke Huizi. Lemparanmu tadi ke dalam keranjang terasa lembut. Tidak makan. Jiwamu sedang mengembara. Kenapa kamu ada di mana-mana? Jonah, kamu datang untuk apa? Ini bukan lapangan kalian. Ada apa? Lapangan bola daerah selatan, yang dibuka oleh keluargamu. Hei, aku datang menonton saudaraku bermain bola. Tidak apa-apa kan? Wow, kamu haus, kan? Minum milik ayah. Apakah tidak ada rasa batas? Hei, gadis yang aku sukai duduk kurang dari 3 meter dari sini. Kamu memberiku botol air itu tadi. Apakah dia langsung menyuntikkan ke otaknya? Tidak perlu. Aku punya air. Selain itu, aku tidak terbiasa berbagi botol dengan orang lain. Aduh, kenapa pura-pura bersih seperti itu? Terakhir kali kami beberapa orang main game semalaman di warnet. Kamu minum cola saya. Aku juga tidak mengatakan apa-apa. Hanya menatapmu. Jonah, kamu boleh makan sembarangan. Tapi jangan bicara sembarangan. Kapan aku pernah main game semalaman denganmu? Kapan aku pernah minum colamu? Saat kuliah, memang aku pernah pergi ke warnet sekali bersama teman sekamarku. Saat itu, Jonah ikut pergi sebagai anggota keluarga orang lain. Aku tidak berkomunikasi sama sekali dengannya sepanjang waktu. Apalagi tentang minum cola, kebohongan yang sangat ambigu itu. Kenapa buru-buru, sih? Tidak bisa bahkan membuat lelucon. Sungguh membosankan. Istri cantik juga ada di sini. Gadis manja sepertimu, bagaimana bisa tahan di bawah terik matahari ini? Tidak seperti kami pria kasar, kulit kasar, daging tebal. Tidak menjadi gelap saat terpapar matahari. Di tempat teduh masih baik, bukan istri cantik. Aku bilang, lihatlah. Kenapa cowok pakai handuk saat bermain bola? Terlalu mirip seperti penggemar fanatik yang menempel di drama. Lao Gao monyet, kalian semua, datang ke sini. Ayah bawa minuman dingin buat kalian. Oke, ayah berbalik dengan tatapan dalam yang kosong. Aku bilang, kalian harus mengawasi Huizi. Anak ini belakangan terlalu fokus pada cewek, mengabaikan teman. Kemarin tengah malam aku video call dia. Dia malah berani menutup panggilan. Batuk. Jonah, jangan ngomong ngawur. Huizi tidur jam 10 malam tadi. Kenapa kamu video call tengah malam? Kenapa tidak boleh? Ngobrol tengah malam antar saudara gimana salahnya? Dulu dia video call sambil pakai celana dalam besar. Aku juga tidak merasa mengganggu. Cukup, Jonah. Aku katakan lagi sekali lagi. Aku tidak kebiasaan menerima video call tengah malam darimu. Apalagi tidak punya kebiasaan ngobrol tanpa celana. Tolong tarik kembali lelucon menjijikanmu. Kamu sakit apa? Aku cuma bercanda. Biar suasana hidup. Apakah kamu perlu berteriak padaku di depan banyak orang? Niat baik dianggap tidak berguna. Siapa yang peduli urusanmu yang kacau? Bukankah cuma takut kakak dewa kamu salah paham? Kau yang melupakan kebaikan demi warna kulit, serigala putih. Jangan panggil aku saudara lagi. Itu yang baru saja Ruksue katakan. Jiwa dalam pengungsian. Tidak perlu penjelasan lagi. Masih ada urusan di BEM. Aku dulu pergi. Semangat di pertandinganmu. Dia tidak marah, tidak menanyai, bahkan tidak melirikku sekalipun. Secara diam-diam, Huizi memberi beberapa kepada setiap kakak yang duduk penuh. Hari ini memang tidak sengaja tidak membantumu. Wanita itu memang anjing gila. Gigit siapa saja, dia tidak punya rasa batas sama sekali. Kamu hari ini belum membuatnya sepenuhnya tersinggung sampai mati. Mulai sekarang, meskipun kamu bersama Jiruju, tetap saja harus membuatnya muak sampai mati. Sejak saat itu, aku pun mengaktifkan mode anti kerusuhan. Untuk setiap kabar tentang Jonah, aku tidak membalas, langsung blokir. Di dalam kampus, terlihat dari jauh sosok yang memakai pakaian pria ukuran besar yang berlebihan. Aku lebih suka memutar jalan, tidak akan bertemu dengannya sekalipun. Teman sekamar Lao Gao dan monyet, di bawah tekanan dan rayuan saya, juga perlahan menjauh dari Jonah. Setiap ada situasi yang melibatkan dia, kami di asrama 404 semua sakit.
akhirnya membuat Ji Ruju menunjukkan tanda-tanda menghangatkan sikapnya padaku. Pertengahan Oktober, OSIS untuk memberi penghargaan kepada para staf yang bekerja keras selama periode penyambutan mahasiswa baru, menyelenggarakan satu kali camping akhir pekan ke Taman Hutan Barat Gunung. Di dalam bas pembangunan tim, aku sejak awal menggunakan satu kantong camilan untuk menyuap Ji Ruju. Gadis di sebelah berhasil merebut posisi. Sepanjang perjalanan, aku dengan hati-hati mengendalikan batasan. Tidak sengaja mencari topik ketika tidak ada pembicaraan. Hanya ketika ventilasi AC terlalu dingin, diam-diam mengangkat tangan membantu dia mengangkat bilah. Saat dia bersandar pada jendela mobil hampir tertidur, dengan lembut menyerahkan bantal uku kepadanya. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih. Menatap pandanganmu. Kalimat terima kasih ini membuat hatiku yang tergantung selama setengah bulan akhirnya kembali tenang. Gunung Barat memiliki ketinggian yang cukup tinggi. Saat matahari terbenam, angin dingin di gunung berhembus seperti pisau. Suhu mendekati 10 derajat. Para gadis berbondong-bondong mengeluarkan jaket tebal dan jaket outdoor dari tas mereka dan memakainya. Bahkan para cowok pun mengganti pakaian dengan lengan panjang. Aduh, kenapa kalian cewek selalu bawa begitu banyak pakaian? Sangat merepotkan. Aku tidak pernah membawa beban itu. Biasanya sering berolahraga bola, berapi-api, tidak takut dingin sama sekali. Setelah api unggun menyala, semua duduk melingkar bersama memanggang sate. Aku sedang menaburkan jintan pada satu tusuk daging babi, bersiap menunjukkan keahlian di depan Ji Ruksue. Aduh, mati kedinginan. Kenapa angin iblis di gunung ini begitu kencang? Jonah, aku punya banyak pakaian, pinjamkan padamu. Aku pakai pakaian saudaraku saja. Pakaian kalian cewek berbau parfum. Aku tidak terbiasa dengan baunya. Huizi, cepat lepas jaketmu. Pinjam pakai temanku. Aku pakai semangatmu untuk menghangatkan tubuh. Kamu ngapain? Jonah, kamu ngapain sih? Pinjamkan satu pakaian, pakai dulu. Kenapa kamu bereaksi begitu? Kita kan saudara, siapa yang lebih dulu? Kamu tidak mungkin membiarkanku membeku sampai mati. Cepat lepas, cepat lepas. Aku sudah merinding. Pertama, aku bukan saudaramu. Kedua, aku juga kedinginan. Aku tidak akan melepas pakaian. Ketiga, ada beberapa cewek di sana yang membawa selendang tebal yang belum dipakai. Kalau kamu benar-benar kedinginan, coba minta ke mereka. Lin Hui, apakah itu perlu? Bukankah itu cuma satu pakaian lusuh? Dulu di klub, kamu lupa bawa payung. Aku bahkan pernah meminjamkan payungku ke kamu. Sekarang aku hampir masuk angin karena kedinginan. Kamu bahkan tidak mau meminjamkan satu pakaian. Apakah kamu masih pria? Waktu hujan itu, jelas dia sendiri tidak bawa payung. Paksa masuk di bawah payungku. Akhirnya payungnya penuh dan semua orang di kelas itu berada di sisinya. Setengah tubuhku basah kuyup dan demam tinggi muncul. Sekarang malah jadi dia meminjamkan payung ke aku seperti kumbang memakai topeng. Jijik, tak punya muka. Aku mengerti. Huizi, apakah kamu takut ada yang cemburu? Kamu lebih rela melihat sahabat baikmu membeku sampai mati, daripada berani membuat bunga kampus kami tidak senang. Antara saudara, hanya meminjam satu pakaian saja. Kamu tidak akan begitu marah, kan? Aku mau mengeluh malam ini. Kamu keluar tanpa bawa pakaian tebal. Itu karena kamu sendiri salah menilai perakiraan cuaca. Kamu merasa kedinginan. Bisa minta ke cewek yang bawa pakaian cadangan. Baru saja Pak Li sudah menyerahkan jaket cadangannya kepadamu. Kamu yang menolak. Selain itu, Lin Hui meminjam atau tidak meminjam pakaian adalah kebebasannya. Kamu menggunakan nama saudara untuk melakukan pembajakan moral. Kalau tidak dapat, kamu mulai bersindir, menciptakan perpecahan. Itu bukan kepribadian asli, juga bukan wanita garang. Itu disebut kurangnya pendidikan dasar. Dia terbiasa menggunakan omong kosong untuk mengatasi cowok. Namun dia jelas bukan lawan bagi Ji Ruksue, yang memiliki kebajikan tinggi untuk melakukan serangan dimensi rendah. Jika aku menjadi kamu, maka minta maaf kepada semua orang atas kelakuanmu yang tidak pantas tadi. Lalu kenakan pakaian yang dipinjamkan Pak Li. Duduk tenang dan menghangatkan diri, bukan menjadi seperti badut yang melompat-lompat di sini. Mencoba menutupi ketidakmampuanmu dalam menghormati batas dengan merendahkan orang lain. Kalian semua mengintimidasi saya. Saya tidak butuh urusan kalian, haha. Benar-benar menarik, bermain-main dengan diri sendiri, lalu merasa tersakiti. Pandanganmu yang dalam dan kosong, benar-benar menyenangkan seperti salju. Kamu tadi terlalu tampan. Aku hanya tidak suka orang yang menganggap membuat keributan tanpa alasan sebagai hak istimewa. Di sini agak pengap. Aku pergi jalan-jalan di tepi danau, terjebak di tempat, menambah beban pada jantung. Kamu tiba-tiba merobek topengmu. Dengar-dengar, masa lalu yang mencintaimu menghancurkan semua ilusi. Bebas terbang dengan sayap. Lin Hui, apakah kata-kataku tadi terlalu kasar? Bagaimana mungkin setiap kata yang kamu ucapkan adalah apa yang ingin aku katakan? Bahkan 10.000 kali lebih baik daripada yang aku katakan. Menghadapi orang semacam dia harus begini. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kamu melakukannya dengan baik. Aku bukan orang yang suka membuat orang lain kehilangan muka di depan umum. Aku hanya memiliki rasa takut dan kebencian alami terhadap orang yang menyamar sebagai saudara perempuan baik, atau orang yang menyamar sebagai teman baik dan mencampuri kehidupan orang lain. Aku merasakan ketakutan dan kebencian bawaan saat aku berusia 6 tahun.
Ada seorang magang yang datang ke unit kerja ayahku. Dia selalu suka memanggil ayahku sebagai kakak, mengatakan bahwa dia berjuang sendirian di kota besar, sangat kesepian. Awalnya, pada hari hujan, meminjam sebuah payung. Kemudian, menumpang mobil secara kebetulan. Setelah itu, ayahku akan menerima teleponnya di rumah pada malam hari. Mendengarkan keluhannya tentang kerja keras dan rasa tidak adil, dia perlahan-lahan masuk ke dalam hidupku. Ibuku adalah seorang wanita yang sangat bangga dan terhormat. Dia tidak mau berdebat seperti seorang wanita kasar. Dia mengira ayahku tahu batas. Sampai pada hari ulang tahunku yang ke-8, ibuku membeli kotak musik yang sudah lama aku sukai. Malam itu, magang itu menelepon tengah malam mengatakan pipa di rumahnya pecah. Dia takut ayahku akan segera keluar untuk menolongnya. Di tengah tarik-tarik ayah dan ibuku, kotak musik itu jatuh ke tanah. Di dalamnya, leher angsa kristal patah dan tidak dapat diperbaiki lagi. Ada sayap. Sejak hari itu, keluargaku menjadi berantakan. Jadi, Lin Hui, aku harus memberitahumu. Aku adalah orang yang sangat kurang rasa aman dan memiliki obsesif kebersihan mental. Aku tidak dapat menoleransi segala bentuk kebingungan batas. Jika awal sebuah hubungan diiringi oleh orang ketiga yang harus terus dijelaskan, maka aku lebih memilih untuk tidak memilikinya sejak awal. Kata-kata itu terdengar berat. Hatiku terasa seperti dicengkeram kuat oleh sebuah tangan. Rasanya asam dan lembut. Aku akhirnya mengerti mengapa pada musim pertama menggoda, Ji Rusue seperti batu. Satu tindakan Jonas saja dapat membuatnya menghindar 3 langkah. Mengapa di lapangan basket, dia berbalik pergi dengan begitu tegas? Itu bukan sekadar cemburu atau marah kecil. Itu dia melindungi diri dengan lapisan perisai es tebal. Melindungi gadis kecil yang pada waktu itu melihat kotak musik pecah, yang tak berdaya. Rusue berbalik dan tenggelam kembali ke laut. Dengar-dengar masa lalu di dasar laut tak pernah padam. Aku mengerti, Rusue. Maaf, membuatmu teringat kenangan buruk. Mulai sekarang, di duniaku hanya ada kamu. Jika orang lain mencoba melangkah melewati batas sedikit pun, aku akan pribadi menendangnya keluar. Kotak musik angsa kristal yang pecah itu, aku juga akan berusaha sekuat tenaga memperbaikinya dengan tanganku. Angin malam berhembus. Air danau beriak. Semua kesalahpahaman dan jarak akhirnya terhapus. Sejak hari itu, hubungan antara aku dan Ji Rusue berkembang pesat. Kami akan berjalan beriringan di Jalan Ginggo Universitas Jiang, belajar bersama di meja yang sama di perpustakaan. Saat aku pergi bermain bola, Ji Rusue juga akan duduk dengan anggun di tribun penonton. Tidak hanya membawa air, tetapi juga tersenyum lembut padaku saat aku mencetak gol. Itu harus Hui, tampan dan tulus. Bunga-bunga tinggi yang biasanya dingin pun telah kamu hangatkan. Mendengar candaan seperti itu, hatiku tidak tenang. Aku dan Ji Rusue belum resmi berpasangan. Aku berutang padanya sebuah pengakuan resmi. Bagi Ji Rusue yang begitu menggemari upacara dan sangat kurang rasa aman, aku tidak bisa sekadar menaruh lilin di lapangan, lalu mengakhiri begitu saja. Aku harus memberinya yang paling sempurna. Sebuah janji yang dapat mengusir bayang-bayang kelam masa kecilnya sepenuhnya. Aku harus memperbaiki kotak musik yang pecah itu. Setelah menghabiskan biaya sarapan yang mahal selama sebulan penuh di asrama Ji Rusue, setelah membayar harga sarapan yang mahal, teman sekamarnya, Xiaya, memanfaatkan kesempatan ketika dia pergi mandi, menyembunyikan sebuah kotak besi tua berisi pecahan kotak musik, diam-diam menaruhnya di lemariku. Apakah kamu yakin benda ini masih bisa diperbaiki? Gigi-giginya sudah berkarat, menjadi hitam, pegasnya juga patah. Semua ini sudah hancur menjadi puzzle. Kalau tidak, kamu bisa beli yang serupa secara online, tidak apa-apa, tapi maknanya berbeda. Membeli yang baru hanya berarti memperbaiki yang lama sekarang, baru bisa menebus penyesalan masa lalu. Rusue berkata dia tidak bisa memperbaikinya lagi. Aku tetap ingin memperbaikinya untuknya. Selama hampir sebulan ke depan, aku, selain menemani Ji Rusue belajar dan makan, semua waktu luang lainnya dihabiskan di gang sempit tua bernama Liu Yesiang di kota tua Jiangcheng. Di sana ada toko reparasi jam tua yang bahkan tidak memiliki papan nama. Pemiliknya adalah pria tua keras kepala berusia lebih dari 70 tahun, dikenal sebagai Chen Gong. Chen Gong dulu adalah tukang kunci tingkat 8 di pabrik jam milik negara. Keahliannya sangat luar biasa, tapi dia juga sangat sulit diajak kerjasama. Jika tidak diperbaiki, inti ini akan hancur total. Kristalnya juga hancur menjadi serpihan. Bahkan dewa pun tidak bisa memperbaikinya. Ambil saja, bagaimanapun, aku tidak akan menyerah. Aku tidak menyerah. Hari pertama, aku memperbaiki pintu tirai bergulir Chen Gong yang berkarat. Hari kedua, aku membantu Chen Gong mengumpulkan ratusan kilogram komponen listrik bekas, menyusunnya dengan teratur. Hari ketiga hujan deras. Aku pergi ke warung mie yang sering dikunjungi Chen Gong, membawa kembali semangkuk mie iga sapi yang masih menguap. Masuklah, anak nakal. Aku hanya mengajarmu keahlian. Pekerjaannya harus kamu lakukan sendiri. Jika rusak, jangan menangis. Sejak hari itu, tanganku tidak pernah bersih lagi. Gigi mesin jam perlu diamplas perlahan dengan pahat mikro. Sedikit saja ceroboh,
akan mengikis lapisan kulit. Fermentasi yang terputus harus ditata kembali dengan pinset di bawah kaca pembesar. Yang paling sulit adalah angsa kecil berwarna air dan emas itu. Aku bahkan mencari referensi tentang restorasi barang antik. Tolong, Chen Gong, mencari lem resin tanpa bekas khusus dan benang perak yang sangat halus. Berencana menggunakan teknik seperti duri emas untuk memperbaiki bagian yang patah. Membungkusnya dengan benang perak untuk mengamankannya. Menjadikannya kalung di leher angsa. Pisau ukir melukai jariku. Kedua tanganku penuh dengan plester. Huizi, kau ini bermain nyawa ya? Besok adalah ulang tahun Ji Ruxue. Apakah kamu bisa mengejar jadwal ini? Bisa, aku sudah memesan tempat di restoran berputar, cermin bintang, yang sangat mahal di pusat kota. Sudah mengamankan tempatnya. Menyiapkan upacara pengakuan cinta yang super romantis. Membayangkan besok membuatku semakin bersemangat. Tapi, katakanlah, Kiona tidak lagi mengganggumu, kan? Bulan ini dia lebih patuh, tidak lagi ikut keramaian di antara para pria, juga tidak lagi memposting status yang aneh-aneh di lingkaran teman. Semua orang bilang dia akhirnya menyerah pada kesulitan. Siapa yang tahu? Cahaya bulan. Dan aku menatap pandanganmu seperti Kazu. Kekosongan yang dalam, berbalik lagi tenggelam ke laut. Gagak berputar di atas kepalaku, mengikuti masa lalu yang hancur milik siapa. Kota ini berkilau lampu dan minuman. Tidak cocok, tak ada hubungannya. Asia Timur dan aku menjadi anak kecil. Keterampilanmu bagus. Ada sedikit kemegahan masa mudaku. Cepat bawa itu untuk diberikan ke gadis itu. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Terima kasih, Pak Chen. Ikan punya sayap tapi tak bisa terbang ke jauh yang kabur. Dan aku seperti batu karang menatap pandanganmu. Kekosongan yang dalam. Sekali berbalik, kembali tenggelam ke laut. Waduh, sore ini hingga malam ini akan ada hujan deras. Beberapa daerah akan ada badai petir, angin kencang, peringatan merah. Sungai mengalir seperti salju. Aku punya kejutan besar untukmu. Aku melihat kata perasaan yang berbisik. Orang-orang masa lalu selalu milikku. Tempat yang kau lewati, pergilah. Huizi, tolong, kakiku sepertinya patah. Aku bagaimana? Lepaskan dulu. Jangan pergi. Kekuatan Jona sangat luar biasa. 10 jari hampir menancap ke dalam dagingku. Sangat sakit. Aku tidak mau menjadi lemari. Aku sangat sakit. Pasti tulangku patah. Bawalah aku ke rumah sakit, ya. Aku memohon padamu. 6,15 menit. Waktu yang tersisa sampai janji dengan Ji Ruxue seperti salju tinggal 45 menit. Dari sini bergegas ke restoran bintang langit. Bahkan jika berlari kencang sepanjang jalan, tetap butuh setengah jam. Aku tidak boleh terlambat. Hari ini adalah ulang tahun Ji Ruxue. Selain itu, aku sudah menyiapkan pengakuan selama sebulan. Aku akan memanggil ambulans. Ambulans tidak bisa lewat jalan ini. Lepaskan aku dulu. Aku akan membantumu ke jalan utama di depan. Kenapa panggil ambulans? Hujan sebesar ini, ambulans sama sekali tidak bisa lewat. Tunggu mereka datang. Aku sakit sampai mati. Lin Hui, kamu buru-buru mau ketemu Ji Ruxue, kan? Aku kasih tahu kamu, kalau hari ini aku jadi lumpuh. Itu karena kamu yang lihat orang mati tapi gak nolong. Demi satu wanita, sampai gak peduli sama nyawa temen. Diamlah, Jona. Aku udah bilang sejak lama, kita bukan saudara. Kamu keseleo. Aku juga pernah bilang, bantu panggil ambulans buat kamu. Aku udah melakukan yang terbaik. Sekarang aku harus langsung pergi. Aku gak bakal biarin kamu pergi. Aku gak bakal biarin kamu ketemu si bajingan itu. Lepasin tangan aku. Aku gak lepas. Tinggalin pandanganmu itu. Cahaya yang memabukkan. Kamu berbalik, lagi jatuh ke kegelapan. Gagak berputar di atas kepalamu. Ikut siapa yang lebih lembut. Hancur total. Bukan cuma kerja keras ratusan jam selama sebulan ini yang hancur, tapi juga keinginanku buat menyembuhkan Ji Ruxue. Janji masa kecil itu juga pecah setengah bersama. Sayap tidak akan pernah sendirian menyentuh cahaya bulan. Sedangkan aku seperti batu pijakan menatap pandanganmu. Kekosongan yang dalam, berbalik lagi tenggelam dalam kekacauan. Kamu teriak apa sih? Bukan cuma tas rusak itu. Ada apa di dalamnya? Barang berharga. Kalau begitu, aku bayar ganti ruginya aja. Aku sekarang kakiku patah. Aku menyuruhmu pergi. Ada orang di samping. Jika kamu berani mengucapkan satu kata lagi, hari ini aku akan membunuhmu. Aku tidak boleh terlambat. Pukul 6.45. Api harapan terakhir di dalam hatiku masih menyala. Mungkin cukup jika aku menjelaskan dengan jelas. Asalkan aku membawa pecahan-pecahan ini ke sana. Beritahu dia, usahaku selama sebulan ini. Ruxue pasti akan mengerti. Dia begitu pintar, begitu jelas. Dia pasti bisa melihat tipu muslihat Kiona. Pasti begitu, kan? Berpindahlah. Aku mencari orang. Papa, Anda tidak boleh masuk. Di sini ada persyaratan pakaian. Anda seluruhnya berlumur lumpur.
tanpa sayap, namun tidak akan di ruang kosong menuju jauh. Dan aku seperti batu karang. Kamu menatap tatapanmu, kekosongan yang dalam, berbalik lagi lalu tenggelam ke laut. Salju pertama, aku mendengarkan senyuman cinta sejati. Jiwa, maaf, Rusue. Aku terlambat, ponselku basah dan rusak, tidak bisa menghubungimu, hujan di luar terlalu deras. Aku lagi mengalami sedikit kecelakaan, tapi Rusue, lihat, aku membawa kejutan. Meskipun dia mengalami sedikit masalah, tapi aku jamin aku bisa memperbaikinya. Kamu masih ingat kamu pernah bilang ke aku, tentang kotak musik yang rusak waktu kecilmu? Aku udah perbaiki. Aku juga sudah sambungkan patung angsa kristal itu. Sebenarnya dulu sangat cantik. Dia, kotak musik, bisa mainkan Castle in the Sky, yang paling kamu suka. Tapi tadi di jalan aku tidak sengaja jatuh. Pecah, tidak sengaja jatuh, karena hujannya terlalu deras. Luhua, aku gak berani sebut nama Kiona. Takut di momen ini lagi menyentuh zona sensitif Ruxue. Aku cuma mau duluan selesaikan krisis ini seadanya. Nanti cari kesempatan buat jelasin. Luhua, Lin Hui, kamu bahkan bohong ke aku dengan cara yang begitu canggung. Masa lalu, kota ini lampu merah hijau bersinar. Tidak cocok, tidak berpengaruh. Aku berjalan di tempat panas, terjebak di tempat, menambah kilau yang sia-sia. Bukan begitu. Ruxue, dengar, aku jelasin. Ini sengaja dikirim Kiona. Aku gak ninggalin dia. Saat aku sampai ke jalan kecil itu, dia tiba-tiba muncul. Pegang kakinya, bilang kakinya terkilir. Aku buru-buru mau ketemu kamu. Aku tolak dia. Aku kirim ini cuma buat bikin kamu salah paham. Ruxue, kamu percaya aku? Aku benar-benar gak urus dia. Aku maki dia. Aku langsung lari secepat mungkin. Lin Hui, kamu masih gak mengerti. Aku percaya kamu. Aku percaya kamu gak dibohongi dia. Aku juga percaya kotak musik itu sengaja dia pecahkan. Bahkan aku percaya selama sebulan terakhir ini, untuk memperbaikinya, dia mengeluarkan semua tenaga dan hati. Lalu mengapa ini bukan intinya? Intinya mengapa dia tahu rutemu hari ini? Mengapa dia berani pada waktu ini, di tempat ini dengan tidak takut menghalangimu? Mengapa dia bisa dengan tepat mengirimkan postingan lingkaran teman ini hanya untuk kulihat? Karena kamu memberinya hak istimewa ini. Kamu berulang-ulang mengatakan kalian bukan saudara. Kamu bilang akan mengusirnya dari duniamu. Saat pertama kali makan hotpot, kamu menyerah. Di lapangan bola, saat dia bercanda dengan airmu. Di dalam bawah sadarmu, kamu masih merasa lebih baik tidak menambah urusan. Kamu rasa asalkan tidak memperhatikannya, dia akan patuh. Ini adalah hasilmu dengan sini. Kamu tidak langsung menggunakan cara paling kejam untuk memotong ilusi melampauinya. Itu berarti kamu diam-diam menyetujui. Dia bisa berbuat keonaran di duniamu. Hari ini dia bisa memecahkan sebuah kotak musik. Besok dia bisa menghancurkan semua kepercayaan di antara kita. Berbalik badan lalu tenggelam ke laut. Kotak musik ini pecah, memang pecah. Seperti beberapa bekas luka. Bukan karena kamu melilitnya dengan benang perak, maka ia tidak ada. Lin Hui, mari kita akhiri saja. Aku benar-benar terlalu lelah. Ruxue, jangan pergi. Ku dengar masa lalu di dasar laut menghancurkan semua ilusi. Dan aku seperti batu karang menatap tatapanmu. Terus bersinar menjadi Jonah. Karena kamu suka bermain gelap, karena kamu suka melihat orang lain hancur dan ternama. Baik, aku akan membuatmu merasakan dicabik-cabik di depan umum, ditekan oleh semua orang. Rasanya tidak pernah bisa bangkit lagi. Untuk menunggangi cahaya bintang dan sinar bulan, dan aku menatap pandanganmu seperti dacun, cahaya yang dalam berputar dan jatuh ke laut. Huizi, jangan menakut-nakuti kami. Apakah Ji Ruxue benar-benar tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan? Kalau tidak, kami beberapa orang akan pergi ke depan asrama perempuan hari ini untuk menghalanginya. Membuka wajah asli Jonah di depan mata. Di dalam kampus suara bertambah, menggoyang hati, peta yang tidak berguna. Ji Ruxue benar, ini bukan soal penjelasan. Aku terlalu ragu-ragu. Aku memberi Jonah hak istimewa untuk menyakitinya. Tumor beracun ini tidak dapat diangkat bersih-bersih. Aku tidak punya muka lagi untuk meminta maaf kepadanya. Lao Gao, monyet, gemuk. Aku ingin meminta bantuan kalian. Katakan apa? Apakah kau minta atau tidak? Huizi, kau bilang bahkan kalau harus pakai karung untuk memukuli perempuan itu sekali. Kami beberapa orang tidak akan berkedip. Tidak memukul orang. Memukul orang terlalu murah baginya. Itu juga akan mengotori tangan kita. Aku ingin membuatnya di seluruh Jiangda. Di lingkaran yang paling ia banggakan, membuatnya hancur total. Kematian sosial. 3 hari ke depan. Kamar 404 menjadi pusat intelijen. Aku mengambil cuti beberapa hari. Menyalurkan semua energi untuk mengepung Jonah. Kalian juga pernah bertemu dia. Para perempuan memiliki dendam terhadap Jonah lebih dalam daripada laki-laki. Screenshot transfer yang tidak dikembalikan. Rekaman chat yang memaksa ambiguitas. Suara beracun yang menghina Ji Ruxue di belakang. Bahkan ada dia di antara laki-laki dari jurusan yang berbeda. Bukti grup chat tentang banyaknya umpan memancing. Ini bukanlah seorang pria yang berkepribadian terbuka. Ini benar-benar seperti parasit yang mengencerkan emosi dan uang orang lain.
Huizi hampir selesai mengumpulkan bukti. Pasti cukup untuk membuat dia hancur 100 kali. Kapan kamu berencana bertindak? Besok malam adalah pertempuran 100 klub tahunan di Universitas Jiang. Jamuan penghargaan gabungan klub. Dan kebetulan aku adalah penanggung jawab pengujian peralatan untuk jamuan ini. Besok malam dia bukan yang paling suka memamerkan diri di tempat ramai. Dia paling suka menjadi saudara baik bagi semua laki-laki, kan? Kalau begitu, aku akan menyiapkan panggung terbesar untuk dia, agar dia bisa bersinar dengan baik. Dan aku menatap pandanganmu seperti batu karang. Huizi, semuanya siap. Keempat speaker di pintu keluar sudah diatur ke volume maksimum, menjamin suara surround 360 derajat tanpa titik mati. Selain itu, Lao Gao sudah membawa beberapa saudara yang pernah dirugikan. Mereka sudah siap di bawah. Asalkan kamu mengaktifkan volume besar, mereka siap keluar kapan saja untuk memberikan serangan tambahan. Pandanganmu yang dalam dan kosong. Tinggalkan hehe, saudara-saudara semua ada di sini. Langit justru suka kesepian. Lalu apa salahku? Ini satu persatu orang yang lesu. Ayo, ayo, ayo. Najie hari ini senang. Nanti aku akan menemani kalian minum 2 gelas lagi. Masa lalu, kota ini dengan lampu merah dan restoran tidak cocok. Tidak berpengaruh. Aku berjalan di Spurs. Rendah hati dan biasa. Sendiri menambah kilau pada Huizi. Kenapa seseorang bersembunyi di sini sendirian? Penyamaran beberapa hari terakhir tidak terlihat. Kamu, apakah hatimu tidak nyaman? Aku sudah mendengarnya. Ruju, nona itu keluar dari OSIS. Aku sudah bilang ke kamu sebelumnya. Wanita yang suka tinggi hati itu jelas tidak cocok buat kamu. Dia ngerti apa itu persaudaraan? Dia cuma peduli sama keinginan mengontrolnya yang menyedihkan. Udah pergi ya udah pergi. Yang lama nggak pergi. Yang baru juga nggak datang. Makan malam-malam ini selesai. Kita beberapa kakak pergi KTV semalaman buat santai. Kamu ikut aja. Ada Kakna temani kamu. Pasti bikin kamu lupa semua yang bikin gak senang. Aku pernah pikir orang paling jahat di dunia bakal punya wajah penuh kejahatan. Tapi sekarang aku baru tahu. Pisau paling beracun biasanya tersembunyi di dalam dada. Dalam lelucon dan narsisme tanpa rasa malu ini. Udah selesai ngomong, kesedihan dulu indah seperti lampu merah. Kalau warisanmu, mending jelasin dulu ya. Tempat dasar aku terjebak di gedung. Perasaan tiba-tiba mengoyak topeng. Dengar-dengar masa lalu Eddie udah lama dilupakan. Semua hayalan, semua tergantung satu jari indahmu. Tapi angin liar lagi memutar aku. Menatapmu seperti jarum gantung penuh fokus. Kekosongan yang dalam. Sekali berbalik, kembali tenggelam ke laut. Selamat malam, teman-teman sekelas. Malam ini, saat kita merayakan kehormatan klub, aku mau pakai 5 menit waktu kalian untuk memperkenalkan secara megah satu sosok paling menonjol di Universitas Jiang, seorang sosialite, seorang yang menganggap ketidaksopanan sebagai kepercayaan sejati, yang menganggap menghisap darah sebagai persaudaraan yang dalam. Ini Lao Gao, ini suara monyet, haha. Li Hui, kamu gila, kamu ini ingin membalas, cepat matikan, matikan, menyebabkan sayap kosong bergetar pecah dan berkilau, tenggelam ke laut, fitnah, Jonah, apakah kamu salah paham tentang kata ini, buktilah yang menjadi musuh fitnah, semua, silakan lihat layar besar. Saudara bayangan yang terpesona oleh angin, akhir-akhir ini keuanganku ketat, pinjamkan 2.000 yuan ke temanku untuk beli kartu grafis, ya, akan kembalikan bulan depan, kamu mempesona siapa, aku. Biarkan aku, Jonah, sudah 2 bulan ini, uangnya sudah bisa dibayar kembali, aduh, kenapa kamu begitu pelit, bukankah cuma 2.000 yuan saja, setiap hari menagihku, aku masih bisa lari, tidak berhasil, benar-benar membosankan, jangan panggil aku saudara lagi, sayap, sial, cewek ini pinjam uang tapi tidak mengembalikan, malah menyalahkan orang lain, bukankah ini jelas penipu yang suka gratis, tidak, ini tidak nyata, ini palsu buatan dia. Palsu memang bagus. Kalau begitu, dengarkan suaramu sendiri. Jiruksue itu apa sih? Bukankah dia hanya mengandalkan wajahnya yang seperti rubah? Setiap hari berpura-pura menjadi dingin dan anggun. Untuk siapa dia memperlihatkan itu? Aku melihat dia sebagai perempuan manipulatif yang pura-pura manis. Lin Hui dan teman-teman laki-lakinya juga menjijikkan. Mereka satu persatu mengelilinginya seperti anjing. Sangat menjijikkan. Tapi ini terlalu kejam, kan? Di depan memanggilnya, istri cantik. Tapi di belakang mencaci makannya sebagai rubah. Siapa sebenarnya Green Tea Beach itu? Dia sendiri setiap hari berpura-pura menjadi saudara di mulut cowok. Sebaliknya, dalam rekaman orang lain ada kalimat, mengelilinginya seperti anjing. Mereka juga mencaci kami bersama. Jangan lepaskan. Tolong, jangan lepaskan. Pecah. Karena mendengar seseorang mengkhianati saya. Bahkan kencan terpenting pun terlambat. Kau punya sayap, tapi tak bisa terbang ke tempat yang jauh. Dan aku seperti batu karang menatap pandanganmu. Kekosongan yang dalam, berbalik satu persatu lalu tenggelam ke laut.
Jonah, kamu terus-menerus bilang kepribadianmu seperti anak laki-laki. Sebenarnya kamu hanya kurang pendidikan dasar. Kamu mengklaim dirimu santai. Sebenarnya dalam hatimu kamu egois dan gelap. Tidak tahan melihat orang lain bahagia. Kamu memakai kedudukan, saudara, sebagai perisai. Dengan penuh keyakinan memanfaatkan cowok. Tanpa batasan menyusup ke hubungan orang lain. Kamu pikir aktingmu yang buruk itu hebat? Kamu memalsukan pergelangan kaki yang terkilir. Posting di Moments itu sengaja. Kamu menghancurkan bukan hanya kotak musik yang kupelihara selama sebulan. Kamu juga menghancurkan sisa kebaikan terakhir orang lain terhadapmu. Jangan pakai, saudara, untuk menjijikkan orang. Saudara sejati adalah yang siap mengorbankan diri. Bukan seperti kamu yang dua muka. Lingkaran cowok. Tidak menyambut tipe kamu yang suka memecah belah. Bagus dikatakan. Kembalikan uang. Kamu berhutang 500 yuan padaku. Hari ini harus bayar uang itu. Masih ada 2000 yuan milikku. Mulai sekarang jauhi pacarku. Pergilah. Biro mahasiswa tidak butuh jenis orang rusak moral seperti ini. Siapa yang memiliki masa lalu? Kota ini penuh lampu gemerlap dan pesta. Tidak cocok menyentuh Zhang di wilayahku. Kamu tiba-tiba merobek topengmu. Terima kasih kepada saudara-saudara yang dulu pernah mengatakan mereka mencintaimu. Saudara sendiri, jangan sopan-sopan. Hui, sampah sudah dibersihkan. Selanjutnya harus mencari Ji Ruxue kembali. Menghilangkan rintangan tidak berarti Ji Ruxue akan memaafkanku. Kali ini aku tidak lagi gegabah. Aku butuh kesempatan. Aku mendengar gema laut dalam. Jiwa mengembara. Selamat datang. Piringan ada di sebelah kiri, buku lama di sebelah kanan. Silakan lihat sesuka hati. Kamu datang untuk apa? Gagak di api, hati mengikuti siapa? Lampu kota ini tak menembus. Pak Chen memberitahuku, beberapa hal telah hancur. Jika memaksakan menutupi retakan, itu disebut menipu diri sendiri. Namun jika memperbaikinya dengan cat emas paling berharga, menghadapi luka-luka itu dengan tenang, ia akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Juga lebih unik, seperti salju. Masalah Jonah sudah aku selesaikan sepenuhnya. Mulai sekarang, dalam duniaku bahkan satu butir debu yang bukan milik kita pun tidak bisa masuk. Aku mendengar gema laut dalam. Jiwa seperti salju mengembara. Beberapa hari ini aku tidak datang menemuimu, karena aku merasa tidak layak. Aku membuatmu mengulang mimpi buruk masa kecil dengan cara yang paling memalukan. Kamu benar, aku tidak tahu cara menolak. Aku pikir lebih baik tidak menambah urusan. Sebenarnya itu adalah luka terbesar bagi kamu. Ia mengirimkan video pertandingan di gym malam itu kepadaku. Kepada dia, kamu hari itu seperti dewa pembunuh. Membuat semua orang di ruangan takut. Aku tidak dapat mengendalikan amarahku. Apakah aku terlalu kasar? Aku menakutkanmu? Tidak, Kak Lin Hui. Itu adalah kali terkelihatan paling tampan yang pernah kulihat darimu. Hahaha, aku orang yang susah diatur. Tidak ada setitik pasir yang bisa kutolerir dalam mataku. Aku sangat posesif. Aku tidak butuh adik perempuan atau saudara perempuan untuk berbagi. Pacarku, kalau tidak, meskipun gelang ini dipakai, aku tetap akan melepasnya. Lin Hui, apakah kamu sudah berpikir jelas? Aku tidak akan mengulangi kesalahan memandang hati. Kamu tiba-tiba berubah, tanpa sengaja mengalami masa lalu di dasar laut. Membinasakan peristiwa eksekusi makan malam ribuan orang. Jonah menjadi alumni seluruh sekolah. Dia menulis posting panjang di forum. Akibatnya lebih banyak korban mengungkap kebenarannya. Menatap pandanganmu, kekosongan yang dalam. Berbalik, kembali tenggelam ke laut. Kamu membiarkanku menyuntikkan. Apakah dingin? Jika terdengar, masih bisa bergema. Tidak dingin, hangatkan jiwa. Kak Hui, saudara ipar, sangat mengembara. Kak Hui, kita akan mengadakan pesta dansa pertemuan minggu depan. Kekurangan senior yang menjadi andalan. Bisakah kamu tidak? Tidak, aku sekarang sudah memiliki keluarga. Aku tidak akan pernah ikut acara pernikahan semacam itu. Mulai ke depan, setiap acara yang ada perempuan. Jika tidak perlu, aku tidak akan hadir. Kalian cari orang lain saja. Hui, keinginanmu untuk bertahan hidup terlalu kuat. Itu bukan keinginan bertahan hidup. Itu disebut sebagai contoh yang sulit didapat. Mengerti atau tidak? Lin Hui lebih baik tidak terkait, tidak menyakitkan. Aku bebas, ada apa dengan itu? Suatu hari, padang rumput bertambah. Terima kasih, memberi aku dunia yang bersih. Kukira orang yang mencintaimu tanpa batas akan diusir. Sedangkan cinta yang saling berlari akan bersinar dalam tahun-tahun keemasan.